Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rizal Sirajuddin. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Ini penting karena DRH ini adalah salah satu berkas terpenting dalam pemberkasan CPNS. Jangan salah dalam mengisinya karena ketika salah bisa saja berkasnya ditolak oleh BKN. Baik, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, mohon bantuannya agar channel kami bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Baik, langkah pertama teman-teman caranya adalah teman-teman login di sscndaftar.bkn.go.id. Kemudian teman-teman isikan username sini berupa NIK dan password yang teman-teman telah buat saat registrasi kemarin. Selanjutnya, aman seperti ini. Cetak kartu peserta. Di sini ada keterangan selamat Anda lulus kompetensi bidang. Apakah Anda ingin melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan? Di sini nanti ada pilihan ya atau tidak. Kalau tidak, maka seperti video yang sebelumnya, teman-teman akan diarahkan untuk bagaimana membatalkan teman-teman jadi PNS. Tapi kalau teman-teman memilih iya, maka di sini akan muncul tombol mengisi daftar riwayat hidup. Kemudian, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Di sini perhatikan, pastikan teman-teman mengisi daftar riwayat hidup ini dengan teliti. Karena data yang teman-teman sudah isi itu adalah yang digunakan untuk pemberkasan CPNS dan tidak dapat diubah setelah teman-teman mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi yang pertama, silahkan teman-teman di sini perhatikan dulu namanya sudah benar apa belum. Kemudian unggah pas foto ukuran 100 sampai 200 KB. Kemudian isikan biodata teman-teman mulai dari nukan, nama di ijazah, gelar depan kalau ada diisikan, kalau tidak ada isikan strip. Nama di KTP semuanya huruf besar ya. Nama tanpa gelar. Kemudian gelar belakangnya apa, apakah SPD atau STSH sebagainya. Kemudian ke alamat. Sini alamat diisi provinsinya, kabupaten, kecamatan apa, desanya apa, nama jalannya apa. Dan sini alamat lengkap. Sini masuk nomor rumahnya, nomor RT, RW-nya, kode pos, dan lain sebagainya. Pokoknya tanda bintang ini harus diisi. Kalau kapan tidak diisi, nanti tidak akan bisa muncul untuk mengirim DRH ini. Hobi dan lain sebagainya. Nah, pada kolom hobi ini, pada kolom hobi bisa diisi lebih dari satu pilihan hobi ya. Seperti ini. Jadi bisa memilih 2 atau 3 hobinya. Pilih saja, scroll ke bawah, apa saja hobinya. Dan nanti akan muncul seperti ini. Di hobi menulis, IT, dan seni. Kasih keterangan di bawah hobinya, keterangan hobi. Jadi saya suka menulis karya ilmiah tentang IT sambil mendengarkan musik seni ya. Baik, langkah kedua adalah pengisian pendidikan. Pada kolom ini, teman-teman dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat khusus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong.
Jadi kolom pendidikan ini di sini kan masih banyak yang kosong ya. Jadi untuk melengkapi ini teman-teman klik ini tanda tambah ini, tambah pendidikan. Kemudian seperti ini akan muncul. Kalau sudah diklik tanda tambah tadi akan muncul kolom seperti ini. Silahkan dilengkapi. Ini tidak bisa lagi ya, karena memang sudah otomatis dari sana. Nama perguruan tingginya apa, akreditasinya, nomor ijazahnya, tanggal ijazah, pejabat yang menandatangani siapa, apakah rektor atau dekan, gelar depan, gelar belakang. Kalau gelar depan tidak ada, di strip aja. Kemudian klik simpan. Perlu diketahui bahwa teman-teman tidak dapat menambahkan pendidikan yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar kemarin, atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misalnya pendidikan digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Lalu teman-teman ingin menambahkan pendidikan S2-nya karena mungkin sudah S2, maka penambahan tidak dapat dilakukan karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Pilihan S2-nya tidak akan muncul. Atau jika teman-teman memiliki dua gelar S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya, misalnya S1 yang keduanya adalah S1 manajemen, maka tidak akan bisa diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 sistem informasi yang digunakan untuk melamar. Nah, ini tambah kursus. Jadi di kolom yang awal tadi klik tanda plusnya, kemudian tambahkan kursus-kursus yang telah teman-teman ikuti. Jika pernah mengikuti kursus, tambahkan, isikan yang kolom-kolom yang berwarna merah. Kemudian jangan lupa untuk mengklik simpan. Jika kursus telah tersedia, teman-teman hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik pilih yang mana jenis kursus yang teman-teman sudah ikuti. Tapi kalau kursusnya tidak terdaftar, maka teman-teman tidak bisa mengisikan di sini. Baik. Langkah ketiga adalah pengisian pekerjaan. Di halaman ini, teman-teman diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan itu kalau ada ya, penghargaan kalau ada, dan prestasi. Diklik tombol ini, plus ini yang warna biru ini, untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh teman-teman sebelum lulus menjadi CPNS. Ketika teman-teman sudah mengklik ini, sama dengan tanda jasa atau penghargaan, nanti akan muncul kolom seperti ini. Silahkan dilengkapi kerjaannya, instansi apa, tanggal mulai bekerja kapan, tanggal selesainya kapan. Ini penting ya, nanti karena ini akan dimasukkan akan dihitung nanti lama kerjaannya, digabungkan masuk ke daftar gaji. Perhitungan masa kerja nanti. Jangan lupa untuk klik simpan. Begitupun dengan penghargaan apa yang telah dimiliki oleh peserta sebelum lulus menjadi CPNS. Jika penghargaan sudah disediakan, peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang telah ada. Begitupun dengan riwayat prestasi.
tambahkan di sini juara apa, juara berapa, kemudian klik simpan. Langkah keempat adalah pengisian keluarga. Di halaman ini teman-teman diwajibkan mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan, suami atau istri, anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua, bapak dan ibu. Untuk data orang tua atau mertua, jika memang orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia, NIK dan nomor kakaknya tidak wajib diisi untuk mertua ya. Jadi untuk menambahkan di sini istrinya, mungkin kalau datanya belum lengkap, klik yang biru ini seperti yang tadi, anak juga, kemudian akan muncul kolom seperti ini ya. Diklik tombol yang biru tadi, yang ini, klik tombol biru ini untuk menambahkan data pasangan. Jika suami atau istri teman-teman adalah PNS, maka silahkan ketikkan NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS di sini ya. Nih, kalau misalnya pasangannya PNS, ketikkan NIP-nya di sini. Tapi kalau bukan PNS, dikosongkan saja. Kemudian namanya masukkan huruf besar semua, kemudian cari. Maka sistem akan otomatis mengeluarkan datanya. Tapi jika pasangannya bukan PNS, maka silahkan isikan kolom-kolom yang diwajibkan dan dibintang merah secara lengkap. Jangan lupa untuk klik simpan. Begitupun untuk pengisian data anak. Jika anak peserta adalah seorang PNS, maka seperti pada pasangan tadi, tinggal klik ketikkan NIP dan namanya, kemudian cari, maka otomatis semua datanya akan terisi. Tapi kalau anaknya bukan PNS, maka tetap diisikan secara manual kolom-kolom yang berwarna merah secara lengkap. Kemudian klik simpan. Begitupun untuk orang tua, mertua, dan semuanya harus dilengkapi ya. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini teman-teman diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada ya, dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan CPNS. Klik tombol ini, warna biru ini, untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti sebelum lulus menjadi CPNS. Kemudian akan muncul ketika sudah diklik tombol ini, muncul seperti ini, tuliskan nama organisasinya, kemudian klik simpan. Setelah disimpan, jika misalnya organisasinya banyak, maka ulangi lagi langkah yang tadi. Sini kalau sudah simpan tadi akan muncul OSIS di sini ya, yang pertama. Kemudian misalnya masih ada organisasi yang kedua, organisasi yang ketiga, klik tambahkan lagi, tambah riwayat, kemudian akan muncul seperti ini lagi, isikan lagi. Dan ini jangan lupa diisi ya. Nomor surat bebas nafsa, bebas narkoba, pejabat yang menandatangani siapa, ini surat keterangan sehat, kemudian SKCK-nya di sini, nomor SKCK-nya, tanggalnya kapan, ini dilengkapi semua, jangan sampai ada yang kosong. Langkah keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini teman-teman diwajibkan untuk melakukan 2 kali klik. Jadi 2 kali klik cetak DRH yang telah diisikan dengan klik tombol ini. Cetak DRH ini sekali, kemudian ini sekali.
2 kali ya. Cetak DRH perorangan sekali, cetak DRH riwayat 1 kali. Selanjutnya teman-teman menuliskan data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan. Ingat, ditulis tangan di daftar riwayat hidup yang telah dicetak tersebut dan menandatanganinya. Terakhir, daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani wajib di scan ya, kemudian diunggah kembali ke laman SSCN. Halaman seperti ini. Ini DRH-nya ya. Ini DRH-nya yang sudah di scan, yang tadi sudah di download. Di situ kan masih ada yang kosong ya, yang perlu ditulis, diisi. Kemudian teman-teman tulis tangan saja, huruf balok cetak, kemudian setelah diisi tanda tangani, kemudian di scan dan di upload kembali ke laman SSCN. Di sini ada banyak inilah berkas-berkas yang perlu diunggah ya. Untuk surat-surat pernyataan silahkan unduh template-nya terlebih dahulu. Yang surat pernyataan yang ini, kemudian diisi dan ditangani di atas materai 6000, kemudian diunggah di sini. Kalau sudah diunggah berarti sudah ada keterangan sudah diunggah. Untuk scan SKCK harus yang masih berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian DRH ini. Jadi SKCK-nya jangan yang sudah kelamaan ya. Harus yang terbaru. Masih berlaku sampai pengisian DRH ini. Jadi biar tidak salah nanti, biar dokumennya tidak ditolak. Untuk scan file surat keterangan sehat jasmani dan rohani didapatkan dari ini ya. Didapatkan dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai peraturan BKN nomor 14 tahun 2018. Untuk scan file keterangan tidak mengkonsumsi narkoba ini diperoleh atau dibuat di unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dan untuk scan bukti pengalaman kerja silahkan teman-teman unggah jika ada. Jika tidak ada, tidak perlu diunggah, dikosongkan saja. Ini contoh riwayat hidup yang sudah diunggah tadi ya, yang sudah di-download tadi ya. Di sini masih ada yang kosong seperti ini. Kosong, ini kosong. Jadi yang kosong ini teman-teman isi menggunakan tulisan tangan, pakai huruf kapital semuanya. Di sini tanggal lahirnya, ciri khasnya, sebanyak yang, jadi yang kosong-kosong diisi. Ini misalnya, isi lagi. Kemudian ditandatangani di sini. Nah, daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani di sini itu wajib diunggah dengan multi page atau hasil cetakan daerah perorangan dan daerah riwayat itu di-scan menjadi satu halaman. Jadi daerah perorangan dan daerah riwayat tadi itu di-scan dalam satu file, satu halaman, lalu diunggah. Jadi jangan dibuat dalam beberapa file scanan ya. Kemudian teman-teman masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum teman-teman mengklik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Baik, demikian langkah-langkah pengisian daftar riwayat hidup untuk pemberkasan CPNS. Semoga teman-teman yang lagi ngurus DRH ini berkasnya bisa diterima oleh sistem dan BKN. Dan bagi teman-teman yang belum lulus pada penerimaan CPNS tahun ini, saya doakan bisa lulus di penerimaan CPNS pada pembukaan berikutnya. Terima kasih.
Terima kasih.